Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan pecinta teknik, utamanya Pomini Pertamini seluruh Nusantara. Pagi hari ini Bara Elektronik Demak, Kabupaten Demak, Semarang ya, dengan nomor WA seperti yang tertulis itu ingin menyampaikan sebuah video tutorial, yaitu tentang bagaimana kita memasang atau fungsi dari solenoid ya. Memasang atau fungsi dari solenoid itu apa dan bagaimana untuk Pomini kita ya. Yang saya hormati rekan-rekan, tetapi sebelumnya seperti biasa bagi teman-teman yang baru masuk ke channel kami Bara Elektronik, silahkan subscribe dan like atau share atau tekan tanda lonceng untuk bisa mengikuti video-video teknik, utamanya teknik Pomini lebih lanjut. Baik teman-teman, sahabat-sahabat seluruh Nusantara, kita lanjutkan tutorial ini. Jadi problemnya itu adalah bahwa teman-teman ada yang menanyakan, Pak, mesin Pomini saya itu mati mesinnya. Nah, ini mati ya. Ini mesinnya saya matikan dulu. Mati ini. Udah mati. Tetapi kalau nozzle dibuka, itu bensin ngalir. Karena tangkinya itu drumnya itu agak tinggi, lebih tinggi dari pompanya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, Pak, bensin saya itu ketika nozzle-nya dibuka itu ngalir terus, padahal mesinnya mati. Itu masalahnya apa? Ya, inilah yang akan kita jawab pada persoalan atau pertanyaan itu pada kesempatan kali ini. Teman-teman, itu kalau bensin ngalir itu kalau menurut rumus ilmu alam kan bejana berhubungan ya. Kalau permukaannya lebih tinggi, kemudian ini bensinnya nozzle-nya pendek, itu tentu saja bensin akan atau BBM akan mengalir yang lebih pendek. Nah, itu persoalannya, itu tetap rumus bejana berhubungan. Andai kata nozzle itu tidak diberi alat. Nah, supaya mesin mati ketika nozzle ketika nozzle dibuka bensin tidak ngalir, kita pasang alat yang namanya solenoid. Solenoid itu banyak sekali Bapak Ibu, saudara, teman-teman ya, jadi solenoid. Solenoid itu salah satunya bentuknya semacam ini. Ya, bentuknya macam gini. Ukurannya pun berbeda. Nah, ada dua solenoid. Solenoid yang 220. Ini 220. Ini teman-teman, ini nampak enggak tahu gambarnya nih. Oh ya, tulisannya sudah. Ini tuh solenoid 220 teman-teman ya. Ini tegangannya 220. Nah, ini solenoid yang pakai AC 220. Oh, ini apa? AC 220. Ini berarti solenoid untuk AC. Nah, solenoid itu seperti stop keran, teman-teman. Nah, seperti stop keran. Stop keran tahu toh, untuk menghentikan dan mengalirkan air. Kalau BBM ya, stop keran untuk BBM, artinya stop keran untuk menghentikan dan mengalirkan BBM. Kalau stop keran yang manual itu untuk menghentikan ya diputar ke kanan, maka bensin macet, mati. Kalau mau buka putar kiri. Tapi kalau ini solenoid itu adalah keran yang cara buka nutupnya menggunakan listrik. Nah, di dalamnya nih teman-teman ya, kalau ini ada saringannya ya. Ini saringannya tuh bisa dibuka. Ini saya bukanya contoh. Bentar.
Nah, ini kalau kotor ini harus dibuka supaya ini bisa ditarik ya, dibuka ya. Buka, ini tak bukanya. Nih. Sebentar kok agak sulit. Ini teman-teman. Nah, ini selenoid punya filter. Nah, di dalamnya sana nampak enggak nih? Nah, ini sebentar. Ayo ini. Nah, ini ada katopnya, ada klepnya itu. Ya. Nah, itu. Katup ini nanti kalau dialiri listrik ini buka katupnya. Nah, buka. Maka bensin ngalir kalau katupnya buka. Ini saya pasang kembali ya. Nih. Jadi katup ini buka nutup ya, buka nutup. Nah, itu di dalam nih. Lah, buka nutupnya tuh menggunakan listrik. Nah, di sini ada gulungan kawat dan ada magnetnya. Kalau dialiri listrik, gulungan kawat jadi magnet. Ya, gulungan kawat jadi magnet. Ya, tengahnya ini ada besi yang hubungannya dengan katup, maka dia narik buka. Nutup. Kalau tidak ada aliran nutup, kalau ada aliran buka. Sehingga ini kalau mau buka ya kasih aliran listrik nih. Ini 220. Nah, kalau posisi tidak dialiri listrik, ini nutup. Ini nutup ya, ini nutup. Misalnya dialiri bensin atau solar atau air dari sini, nutup. Terserah mau dari sini atau dari sini, bolak-balik terserah. Ya. Ini saya contohkan, saya ambilkan contoh yang biasa digunakan untuk selenoid untuk buka keran listrik di mesin cuci. Ya, tetapi untuk pom ini itu biasanya menggunakan 2 drat. Nah, suka-suka lah ini ya. Ini yang drat kiri, drat kanan. Ini ukurannya macam-macam, ada yang 3/4, ada yang setengah. Ini setengah, teman-teman ya, ini setengah. Nah, itu ya sekali lagi, jadi selenoid itu adalah keran yang cara buka nutupnya menggunakan listrik. Kalau tidak dialiri listrik, maka posisinya nutup ini. Nah, posisinya nutup. Nah, kita lihat cara masangnya gimana. Teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan atau membeli dari kami CPU semacam ini, CPU yang all in one, CPU yang bisa untuk AC, untuk DC, untuk printer, untuk LCD yang komplit, untuk printer. Nah, ini di sini teman-teman ya, di sini. Ini kalau kita lihat ada tulisannya selenoid. Ya, ini baut 2 nih. Baut 2 ini, selenoid. Coba Pak No, saya tampilkan CPU satu lagi Pak No yang model begini Pak No. CPU all in one. Itu apakah ya ini ya teman-teman, ini ya. Ini contohnya saya ambilkan. Di sini ada tulisannya selenoid. Nah, ini. Terlihat enggak? Saya dekatkan. Nah, ya teman-teman ya. Selenoid plus dan min. Ada tulisannya plus dan min. Nah, gitu ya. Karena ya CPU ini kan bisa AC untuk listrik 220 dan bisa DC untuk listrik 12 volt, maka ini tanda plus min ini hanya berlaku untuk kalau kita menggunakan aki atau DC atau adaptor. Nah, kalau nanti kita pompanya pakai pompa AC itu, maka selenoidnya ini bebas, tidak mempunyai kutub. Ya, jadi artinya masangnya bolak-balik boleh selenoid itu ya. Nah, seperti di contoh saya ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau CPU yang AC yang dari kami dari Bara Elektronik itu, kalau AC kan ininya dipatah, kabel 2-nya ini patah. Ini contohnya saya sekarang ingin menggunakan untuk listrik AC, artinya pompanya untuk pompa Sanyo ya. Ini pompanya Sanyo DAP, ini contohnya pompa Sanyo ini saya kasih ini karena tutorial ya. Saya kasih
tidak pompa tetapi gantinya balon. Sebagai tanda saja kalau pompanya nyala, nanti balonnya nyala kan gitu. Ya. Nah, sekarang solenoid ini karena ini menggunakan pompa AC, maka dihubungkan ke solenoid ini ada dua ini, ada soketnya dua. Ini sudah saya solder teman-teman tadi. Nah, ini sudah saya solder. Ini, nah, ini dimasukkan sini. Kalau solder dalam video ini kan nanti terlalu lama, sudah saya persiapkan. Masuk ke ceprut. Nah, ini ya toh, udah masuk dua. Ini masuknya ke ini, ke solenoid ini tadi. Ya, bautnya. Karena AC berarti bisa bolak-balik. Sing kono entuk kene, sing kene entuk kono ya, bolak-balik boleh. Tidak mempunyai kutub. Ini untuk AC. Ya, gitu ya. Lah kalau untuk DC gimana, Pak? Kalau untuk DC yang pompa AC itu solenoidnya 12 volt di sini. Plus ya dapat plus, min dapat min. Nah, itu nanti gitu ya. Itu punya ciri gitu. Nah, kalau ini pakai AC ya solenoidnya saya pakai listrik. Nah, gitu. Kita coba. Ini ya, kita coba. Teman-teman, jadi sebelum kita coba, mohon maaf, ini masangnya gimana? Masangnya di mana dan gimana? Gitu. Masangnya ini itu biasanya itu sesudah pompa. Sesudah pompa sanyo. Jadi sanyo itu kan dari drum masuk, ya kan? Atau sebelum atau dari drum ke pompa sanyo dipasang solenoid, ini dulu dipasang keran. Ini bisa. Taruhlah misalnya pasang sebelum pompa. Jadi ada drum, kemudian pompa dipasang ini. Dipasang sebelum masuk pompa, ini drumnya misalnya sana, ini ke pompa, ini saya pasang ini dulu. Nah, berarti kalau saya pasang ini, kalau mati, pom ini mati berarti itu namanya apa namanya? Bensin dari drum itu enggak ngalir karena ini berhenti tadi toh, rapat ini. Nah, ini taruhlah ini mati, rapat ya. Sudah yakin rapat ini kalau ditiup enggak bisa ini. Ya rapat nih ya. Nah, ini rapat ini. Rapat ya. Itu enggak usah. Ini bisa dibuktikan teman-teman ya. Jadi berarti ini nanti masuknya ke drum, yang ini ke pompa. Masuk sret. Ini gantinya keran ya. Ini kita pasang. Modelnya terserah teman-teman. Nanti jangan tanya, Pak gimana modelnya, Pak anunya, masangnya gimana. Nah, monggo. Ini kan menurut pemahaman dan seni rekan-rekan tersendiri. Ada yang seni masangnya demikian, ada yang seninya masangnya demikian, ada yang demikian monggo. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya itu keran nganggo keran yang bukanya nganggo listrik gitu aja ya. Masalah masangnya monggo. Ini nanti ini kalau tidak ada listrik kan mati ya. Ini coba ya ini. Ini masuk ke solenoid. Nah, biasa kalau yang ini masuknya ke listrik. Nah, ini kabelnya mana? Pano ini ya, ini listrik. Ini coba kita lihat kita. Saya enggak ngapusi ya. Nah, ini masukkan listrik. Nah, ini masukkan listrik sana. Sret. Nah, itu ya listriknya ya, ini ya. Masuk listrik nih. Ya, gitu ya. Nah, untuk adaptornya saya enggak pakai adaptor. Saya pakai untuk nyalakan pom pakai itu apa namanya? Pakai aki. Nah, pakai aki. Apa bisa Pak pakai aki? Ya bisa, adaptor itu sama dengan aki hasilnya. Adaptor 12 volt itu sama dengan aki ini kan. Sudah di video-video yang lain. Nah, ini plus dapat plus, min dapat min aki 12 volt. Ini akinya saya kasih saklar supaya nanti gampang untuk mematikan dan menghidupkan. Saya hidupkan. Ini CPU saya hidupkan. Ya, hidup kan? Coba, kalau nggak percaya ini saya matikan. Hidup. Nah, hidup kan? Mati. Hidup. Nah, hidup. Kita tes. Kita tes. Apakah dengan posisi hidup semacam ini tanpa mesinnya belum dihidupkan ya, mesinnya artinya tuh tombol keypadnya tuh belum ditekan-tekan, belum dikasih harga, belum menjual. Apakah sudah ada listrik di solenoid?
Nah, ini ya, saya hidupkan dulu ini yang ke listrik ini, yang ke listrik ini saya hidupkan dulu tadi. Nah, mana Mbah? Cekleknya Mbah, tuh Mbah, listriknya Mbah. Ini ya, ini Mbah, cekleknya Mbah. Tek, tek cekleknya tutul Mbah, sebentar. Nah, sudah nyala ya, teman-teman, nyala ya. Ini ya, oke. Nah, nyala. Berarti di sini sudah dialiri listrik. Ini. Kalau aliri listrik ini yo bahaya, jangan dipegang-pegang. Nah, gitu. Nanti dipegang-pegang. Nah, ini sudah teraliri listrik. Mesin sudah hidup. Tetapi selenoidnya masih nutup ini. Sudah belum ada tegangan listriknya. Saya ukur, coba dibuktikan saja. Nah, ini ukur. Ngukurnya pakai 250 ya. Oh, 250 nih AC 250. Kita ukur. Apakah ada listriknya? Kita ukur selenoidnya. Mbah. Pegangin Mbah, tolong Mbah. Aduh. Sebentar. Ya, ini Mbah. Lah, ini. Saya ukur ke sana biar kelihatan Mbah. Selenoidnya. Oh, ini listriknya 220 toh, masuk toh. Nah, sekarang selenoidnya apakah sudah ada listriknya? Belum kan, masih nol toh, enggak gerak toh jarum. Kalau ini tadi sudah masuk. Nah, ini belum selenoidnya. Nah, sekarang saya hidupkan ya, saya hidupkan pomnya. Apakah listriknya nanti selenoidnya nyala? Kemudian ini bunyinya gimana? Coba nanti kita hidupkan ya. Kita dengarkan sama-sama. Saya hidupkan. Ini keypadnya saya tekan. Sebentar teman-teman biar tampak ya toh. Sebentar kita hidupkan. Oh ya, tak hidupkan. Nah, toh ini nanti coba. Nah, ini nyala dah. Ini bergetar teman-teman ya, nyala. Nih, buka ini sudah. Ya, mati. Sebentar, nih tak tes dulu nih. Caranya ngetes gimana untuk memberikan ada listrik ya. Ya. Bentar. Ini lagi tes lagi. Full tank, nyala, pompa nyala berarti pompa normal. Ya, nyala kan? Normal. Nah, ada suara. Sekarang posisi ya, posisi. Nah, posisi. Tuh. Posisi ini biar tampak dah. Cara menampakkan teman-teman biar ini tak taruh sini aja ya, taruh sini ya. Nah, dah. Ini tak ukur. Ini masih posisi mati. Berarti apa ini? Selenoid ini klepnya nutup. Berarti kan bensin dari drum ndak bisa ngalir. Walaupun nozzle dibuka karena ini seolah-olah kerannya ditutup kan gitu ya toh. Sekarang coba saya hidupkan. Kalau mesin hidup full tank ini tadi ya, ini belum tak tekan, ini selenoid ini tak ukur. Nah, ini masih belum gerak. Sekarang saya jual full tank. Nah, nyala. Nah, nyala. Sekarang coba teman-teman lihat ya, gerak tau teman-teman tau ya. Ini gerak. Nah, gerak ya, 220 nih geraknya. 220 ya. Oke, berarti sekarang ini buka bisa untuk jualan. Keran nyala, tur gitu. Lah kalau mati ya nutup. Nah, gitu ini teman-teman ya. Itulah fungsi dari selenoid untuk mengatasi kalau terjadi masalah seperti yang pertanyaan tadi. Mesin mati, drumnya agak tinggi, kok kalau nozzle dibuka tetap ngalir. Lah inilah salah satunya kegunaan dari
selenoid. Nah, kalau tidak ada masalah selenoid, tidak ada drum yang tinggi dan sebagainya, ini tidak usah dipasang, tidak apa-apa. Tetapi biasanya untuk injeksi itu tidak masalah, ya, tidak bermasalah untuk pompa injeksi. Itu tidak usah dipasang. Kalau pompa Sanyo, DAP, Queen atau DAP mereknya banyak sekali, teman-teman. Ini untuk mengatasi masalah bensin ngalir, mesin mati, itu adalah menggunakan selenoid. Demikian, sekali lagi, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi rekan-rekan yang berbisnis pom ini. Berbisnis pom ini, atau yang ingin belajar pom ini merakit sendiri. Dan untuk informasi bagaimana cara mendapatkan CPU, alat-alat yang lengkap, selenoid, dan lain sebagainya, atau informasi apa saja, silahkan hubungi kami, Bara Elektronik Demak ini ya, dengan nomor WA yang ini gitu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, rekan-rekan seluruh Nusantara. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.